عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي فرض الحج من استطاع إليه سبيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله ربكم الأعلى. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mulai tanggal 4 Mei 2025 kemarin, berangsur-angsur jamaah haji Provinsi Kalimantan Selatan meninggalkan tanah air Indonesia menuju tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Mari kita doakan semoga jamaah haji Kalimantan Selatan, umumnya seluruh jamaah haji dari penjuru dunia, agar semuanya diberikan keselamatan, kesehatan, selalu dimudahkan dalam mengerjakan ibadah haji dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara 5 rukun Islam yang harus dikerjakan oleh umat Islam adalah ibadah haji. Ibadah ini memiliki kekhususan waktu dan tempat karena harus dikerjakan pada bulan Dzulhijjah dan dilaksanakan di tanah suci Makkah. Untuk bisa menjalankannya diperlukan niat dan komitmen yang kuat, karena ibadah ini memerlukan waktu dan syarat-syarat khusus. Di antaranya adalah mampu mengerjakannya. Artinya ketika seseorang sudah mampu untuk melaksanakannya, maka wajib baginya untuk berhaji. Jika ia menghindar dari kewajiban dalam kondisi mampu mengerjakannya, maka ia termasuk orang yang berdosa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam firman-Nya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surah Ali Imran ayat 97. Lalu apa yang disebut dengan syarat mampu dalam berhaji? Para ulama menjelaskan bahwa seseorang bisa disebut mampu melaksanakan ibadah haji, di antaranya adalah mampu secara fisik dan dalam kondisi jasmani dan rohani yang sehat.
Disebut mampu juga adalah adanya sarana transportasi yang memadai untuk bisa digunakan pergi haji. Dalam hal ini umat Islam yang berada di Indonesia, adanya sarana transportasi ini diartikan sebagai kemampuan untuk membayar biaya sarana dan prasarana transportasi, termasuk akomodasi yang dibutuhkan selama menjalani proses haji. Sisi kesehatan dan biaya inilah yang sering menjadi permasalahan umum yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Tak jarang faktor inilah yang mengendurkan semangat umat Islam, khususnya yang jauh dari negara Mekah seperti Indonesia, untuk pergi berhaji. Ditambah lagi saat ini antrian untuk bisa berangkat haji terus bertambah panjang dan lama, hingga ada yang harus menunggu giliran berangkat sampai dengan berpuluh-puluh tahun. Lalu apakah kendala-kendala ini akan semakin mengendurkan semangat kita untuk berhaji? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Kita harus terus menanamkan dan memupuk semangat dan niat kita untuk berhaji sebagai upaya menyempurnakan keislaman kita. Niat dan semangat harus terus dipupuk dengan cara tetap berikhtiar, melakukan upaya memenuhi syarat-syarat kemampuan, dan setelah itu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang Maha Penentu segala-galanya. Niat menjadi segala hal yang penting, karena banyak orang yang mampu baik secara fisik, kesempatan maupun biaya, namun mereka belum tergerak hatinya untuk berhaji. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selama kita mau berusaha, insya Allah Allah akan memberikan jalan kemudahan. Kita harus optimis bahwa kita mampu berhaji, karena kita yakin bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Pemurah kepada hambanya yang bertakwa. Ketakwaan menjadi jalan keluar dari masalah dan membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran surah At-Talaq ayat 1 dan 2. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk memupuk semangat berhaji, kita perlu terus mengingat keutamaan ibadah haji. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan balasan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. An Jabir radhiyallahu anhuma, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Artinya, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, haji mabrur tiada balasan lain kecuali surga. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya masih banyak keutamaan yang ada dalam ibadah haji yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis Nabi, serta penjelasan-penjelasan dari para ulama. Perlu upaya sungguh-sungguh untuk meraihnya melalui ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar dan tawakal inilah seperti sepasang dayung yang kita gunakan untuk menyeberang sungai menggunakan perahu. Jika hanya satu dayung sebelah kanan atau kiri saja yang kita gunakan, maka otomatis perahu yang kita gunakan akan berputar-putar saja di tengah sungai. Namun jika menggunakan kedua-duanya dengan baik, maka perahu akan dapat berjalan dengan maksimal dan akan sesuai dengan arah dan tujuan kita. Begitu juga ketika kita memiliki niat yang kuat untuk bisa berhaji, maka kita tentu harus berusaha melalui berbagai cara, seperti mengawalinya dengan mendaftarkan diri agar mendapatkan nomor porsi haji, dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya yakin dari lubuk hati yang paling dalam, tidak ada umat Islam di dunia ini yang tidak ingin berhaji. Semua pasti memiliki keinginan untuk menyempurnakan keislamannya dengan berhaji. Keinginan ini tidak boleh pupus begitu saja, namun harus kita pupuk terus. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan untuk dapat pergi berhaji ke Baitullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki selebar-lebarnya, mulai dari dibukakannya pintu niat, kemampuan, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa menikmati ibadah yang menjadi mimpi dan keinginan semua umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzin fin الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، فاستغفروه من كل ذنب عظيم، إنه هو التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان وكره إلينا الفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان علمه البيان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للإنس والجان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ونحن على الإسلام والإيمان. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.